Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Redar Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Raja Assassin Terkuat. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 43. Cerita dimulai setelah mendengar Reon yang mengatakan bahwa dia begitu penasaran orang yang berhati-hati seperti apa yang membuat tempat ini. Jika semua buku ini adalah teknik rahasia seni bela diri, maka tempat ini bisa disebut sebagai gudangnya harta karun. Hajin pun bergumam, bukan hanya sekedar harta karun, akan tetapi ini lebih tepatnya sebuah tempat perlindungan daripada gudang harta karun. Sebuah tempat perlindungan seorang assassin terbaik di dunia, yaitu sang Raja Assassin. Aku menyiapkan tempat ini menyeluruh daripada assassin yang lain. Namun, aku telah berakhir dengan menjalani hidupku sebagai pedang milik orang lain. Sebelumnya, aku seperti kura-kura begitu pelan untuk menyadari apa yang sesungguhnya aku inginkan, sehingga aku hanya menyadarinya begitu aku mati untuk yang pertama kalinya. Aku telah diberi sebuah julukan sebagai sang Raja Assassin dan juga salah satu dari 10 seniman bela diri terkuat. Akan tetapi, apa pentingnya semua julukan itu saat aku hidup sebagai alatnya orang lain? Aku bukanlah apa-apa selain seorang bocah dengan jiwa tua yang tidak pernah menjalani hidupnya sendiri. Chun Hajin, kau tidak pernah mempertaruhkan nyawamu untuk mengambil alih takdirmu sendiri. Pada akhirnya, tampaknya kau adalah seorang pecundang. Tetapi, apakah kau sungguh siap untuk menyerahkan semuanya demi kebebasanmu? Jika aku berjuang untuk sukses sejak dari awal, mungkin saat itu aku tidak akan mati. Dan sekarang, pada dunia ini, pada kehidupanku yang kedua, aku sungguh akan hidup dengan kebebasanku. Kemudian dengan tatapan mata yang tajam, Hajin berkata, "Hong Reon, aku akan berbicara dengan singkat. Mulai saat ini bekerjalah kepadaku sebagai salah satu pengikutku." Menanggapi perkataan Hajin, Reon pun berkata, "Ini tidaklah terlihat seperti waktu yang tepat untuk menyatakan itu kepadaku. Terlebih lagi, kau tidak seharusnya terlihat begitu serius jika kau sedang bercanda." Saat mendengar Hajin yang mengatakan kalau dia sama sekali tidak bercanda, Reon pun berkata, "Wahai Tuan Muda, aku tidak terlalu banyak mengenal tentang dirimu. Lantas bagaimana aku bisa bekerja denganmu? Bahkan kau juga tidak tahu banyak tentang diriku ini. Lalu mengapa kau ingin seseorang yang tidak begitu kau kenal bekerja untukmu?" Hajin pun berkata, "Seperti yang kau katakan, aku tidak tahu banyak tentang dirimu itu. Namun aku mengetahui akan satu hal, yaitu kau akan sangat berguna." Mendengar perkataan Hajin, Reon pun bergumam, apa yang ia katakan, aku tidak suka untuk dinilai. Tetapi di saat yang bersamaan, mendengar Tuan Muda yang mengatakan itu telah membuatku merasa senang. Reon berkata, "Awalnya aku berpikir ada sesuatu yang aneh pada dirimu itu sejak kita meninggalkan kultus untuk mengerjakan misi ini. Namun aku tidak ingin mengoreknya. Bahkan ketika kau sedang mengamuk di dalam kediaman Jeoksa saat pertama kali kau melihat wanita itu, aku yakin dan menyadari bahwa kau memiliki sebuah alasan. Tetapi mendengar kau mengatakan itu kepadaku membuatku harus bertanya, mengapa kau telah berubah dengan begitu banyak?" Hajin pun tidak langsung menjawabnya. Hajin berpikir bahwa ia harus membujuk Reon untuk mau berpihak kepadanya. Tidak peduli apapun yang terjadi, Hajin harus membujuknya. Bersama Ma Dongpil, kami telah menghadapi situasi yang begitu sulit antara hidup dan mati ketika kami berada di hutan bambu. Sungguh Ma Dongpil telah menyelamatkanku berkali-kali. Tetapi beda halnya dengan Reon, kami tidak pernah berbagi sejarah sedalam aku dan juga Ma Dongpil. Bahkan pertemuan pertama kami telah bertarung dengan begitu hebatnya. Jadi dia tidak akan bisa percaya kepadaku begitu saja. Tetapi Reon adalah sang pemimpin pasukan berserker demonik yang begitu sadis dan juga kejam. Jika dia memulai pergerakan, maka semua pasukan berserker akan bergerak mengikutinya. Itulah kenapa aku ingin Reon menjadi bawahanku dan kenapa aku perlu lebih bersungguh-sungguh mulai dari saat ini. Hajin berkata, aku telah menyimpan kebencian terhadap benteng Steelblood dan juga aliansi Rectus Heaven yang sama sekali tidak akan bisa kalian pahami.
Reon berkata, jika hanya 2 organisasi itu saja, maka semua orang yang bernaung di bawah kultus demonik pastinya akan membenci mereka semua. Namun, Hajin menampik perkataannya dengan mengatakan, aku tidak hanya membenci mereka saja, tetapi aku begitu muak dan sangat membenci kepada mereka. Sehingga aku ingin membunuh semua orang dari bajingan ortodok ataupun yang bukan ortodok dari kedua organisasi itu. Sebelumnya, aku sama sekali tidak tertarik dengan kompetisi ahli waris dari sang raja demonik, akan tetapi saat ini telah berbeda. Jika kultus demonik tidak berniat untuk melenyapkan kedua organisasi itu, maka aku akan memastikan hal itu terjadi dengan cara yang paksa. Reon pun mencoba memahami apa yang dikatakan oleh Hajin. Reon pun bertanya, wahai tuan muda, apa yang sebenarnya Anda maksud? Dengan tatapan mata yang tajam dan juga raut wajah yang dipenuhi oleh rasa ambisi, Hajin berkata, apapun yang terjadi, aku akan menjadi pewaris dari sang raja demonik. Sontak, Reon dan juga Ma Dongpil sangatlah terkejut. Mereka tidak pernah menyangka kalau Hajin telah mengatakan hal yang seperti itu. Karena sebelumnya mereka tahu bahwa Hajin tidak pernah menyinggung tentang keinginannya untuk menjadi sang pewaris. Hajin kembali berkata, itulah sebabnya aku ingin kau menjadi pengikutku yang bekerja kepadaku dengan setia. Kau tidak peduli siapa lawanmu, entah itu mereka berasal dari aliansi Rectes Heaven atau bahkan kultus demonik. Kau akan tetap menghunuskan bilah pedangmu kepada leher mereka jika diberikan sebuah alasan. Aku berjanji akan membiarkanmu untuk melakukan sesuka hatimu. Jika kau berpihak kepadaku, paling tidak kau akan merasakan adrenalin yang sesungguhnya sebagai seorang petarung. Mendengar perkataan Hajin, Reon pun langsung tersenyum tipis. Ia berkata, menjadi seorang pewaris, apakah kau yakin kalau kau bisa melakukannya? Hajin pun menjawabnya dengan mengatakan bahwa ia akan mempertaruhkan nyawanya untuk menjadi pewaris sang raja. Reon berkata, kau tidak perlu sampai sejauh itu, tetapi rasanya sungguh sangat meyakinkan ketika aku melihat tekad kuatmu itu. Kemudian, Hajin pun melemparkan sebuah kotak kecil kepada Reon dan memintanya untuk membuat sebuah keputusan. Hajin berkata, meskipun pil itu tidak seampuh pil demonik, tetapi tetap saja kalau pil itu adalah obat ajaib tingkat atas. Jadi, anggap saja kalau pil itu sebagai sogokan ataupun sebuah penawaran kepada dirimu. Setelah menerima pil itu, Reon berkata, sejujurnya aku sama sekali tidak suka untuk menggunakan otakku untuk berpikir, jadi aku akan menerimanya sekarang juga. Namun Hajin langsung terdiam ketika Reon ingin meminta hal yang lain selain pil itu, yaitu sebuah pedang yang sama bagusnya dengan yang dimiliki oleh Ma Dongpil. Dengan kesalnya Hajin berkata, dasar brengsek, apakah kau ingin merampokku? Apakah kau tidak tahu seberapa berharganya obat itu? Tetapi Reon tetap bersikeras dengan mengatakan, kau bilang bahwa pil ini tidak sebagus pil demonik. Jadi sudah sewajarnya kalau aku menginginkan sebuah pedang. Bukankah akan lebih bagus jika para pengikutmu menjadi lebih kuat? Di sisi yang lain, Ma Dongpil hanya terdiam menyaksikan mereka berdua. Ia juga mendengar ketika Hajin yang berkata kepada Reon bahwa ia terlalu berlebihan memandang tinggi dirinya itu. Kemudian Hajin pun memberikan sebuah pedang berwarna putih kepada Reon. Pedang itu adalah senjata ilahi yang dulunya telah dikenal sebagai harimau putih. Aku yakin kalau pedang itu akan sangat sempurna untuk kau gunakan. Sekarang ini adalah salah satu dari 4 senjata ilahi. Jadi apakah kau suka dengan senjata itu? Terlihat Reon langsung terdiam. Ia sama sekali tidak bisa mengedipkan kedua matanya saat pedang itu memancarkan cahaya kemilauan yang begitu indah. Ketika melihat Reon yang menggila setelah mendapatkan pedang itu, Hajin pun berbisik kepada Ma Dongpil bahwa Reon sudah tidak waras. Beberapa saat kemudian, Hajin pun meminta kepada Reon untuk duduk di hadapannya ketika ia telah selesai meminum obat ajaib yang Hajin berikan. Hajin berkata, kita akan mengonsentrasikan semua ki di dalam energi kormu itu hanya dalam 1 hari. Jadi perhatikan baik-baik, jika tidak semua ki yang berharga akan menjadi sia-sia. Reon berkata, jujur saja sekarang aku menjadi sedikit takut kalau kau akan mengaturku sampai seperti apa. Karena bukan hanya pil ajaib saja, kau juga telah membantuku dengan mensirkulasikan energi ki yang kumiliki.
Dengan santainya Hajin berkata, "Bukankah kau mengatakan akan menguntungkanku jika kau telah bertambah kuat? Tetapi aku tidak yakin apakah kau akan bertahan selama 1 tahun, bahkan dengan semua investasi ini." Reon pun berpikir, "Aku tidak tahu apakah aku akan tetap hidup dalam 1 tahun ke depan nanti, karena dengan aku mengikuti Tuan Muda, semuanya akan menjadi sangat berbahaya." Lalu Hajin pun meminta kepada Reon untuk memfokuskan pikirannya agar energi yang disalurkan oleh Hajin tidak menjadi sia-sia dan percuma. Beberapa saat kemudian, terlihat pasukan Gyeongyong telah sampai pada wilayah yang sudah ditentukan oleh Hajin untuk pertemuan mereka. Dengan nada yang penuh wibawa, Jongrisan meminta kepada pasukan Berserker untuk membawanya ke tempat jenderal penyidik karena mereka harus berbicara. Lalu sambil memberi salam sembari mengatakan kalau dia adalah Godukyeon, pemimpin kedua dari pasukan Berserker Demonik. Lalu ia meminta kepada Jongrisan untuk menunggu karena dia akan memberitahu kepada jenderal penyidik bahwa Jongrisan telah datang ke tempat itu. Terlihat Jongrisan begitu marah sampai-sampai energinya telah memancar begitu saja. Ia berkata, "Sungguh orang yang tidak tahu aturan. Seharusnya dia mengikuti etika dasar yang diharapkan ketika ia memanggil seseorang kepada keluarga yang ditentukan. Jadi di mana bajingan itu berada?" Dukyeon tidak langsung menjawabnya. Ia bergumam, "Gelombang Ki yang ia pancarkan telah mengganggu arus udara yang ada di sekitar kami. Aku harus sebisa mungkin untuk menghindari sebuah konflik setidaknya sampai Tuan Muda kembali ke tempat ini." Ia pun berkata, "Sang jenderal penyidik telah pergi menuju jalan sempit yang ada di belakang kami, dan kami hanya diperintahkan untuk berjaga di tempat ini." Mendengar perkataan Dukyeon, Jongrisan semakin marah sehingga membuat energi Ki-nya telah menyebar dengan begitu luas. Ia berkata, "Dasar brengsek, dia memanggil kami ke tempat ini, lalu ia menyuruh kami untuk menunggu. Apakah ia ingin mempermainkanku?" Dengan tatapan mata yang tajam, Jongrisan kembali berkata, "Beritahu kepada keparat itu kalau aku akan bersabar hanya 1 kali. Tetapi jika ia tidak menunjukkan kehadirannya selama 1 jam, maka aku akan membunuhnya." Namun tiba-tiba saja dari atas sebuah tebing terdengar Reon yang berkata, "Sungguh kata-kata yang menakutkan. Bagaimana aku harus bersikap sebagai jenderal penyidik yang baik di hadapan seseorang yang begitu menakutkan? Lalu apa yang harus kami lakukan? Apakah kami harus menutup mata juga atas sikapmu yang buruk itu?" Di saat ini, Reon telah melepaskan penutup matanya yang selalu ia pakai selama bertahun-tahun. Karena saat ini salah satu mata istimewanya yang selalu ia sembunyikan, kini telah ia nampakkan setelah mendapatkan pil ajaib yang Hajin berikan kepadanya. Seketika itu juga, semua pasukan Berserker Demonik langsung berlutut dan memberi salam penghormatan kepada Reon. Melihat kedatangan Reon, Jongrisan bergumam, "Apakah wanita itu adalah Hong Reon, pemimpin dari pasukan Berserker Demonik? Aku tidak menyangka kalau energi demoniknya telah melampaui ekspektasiku." Kemudian Jongrisan berkata, "Kau cukup arogan. Seharusnya bukan seperti itu cara seorang pemimpin pasukan rendahan menyapa seorang kepala keluarga dari 7 keluarga kultus demonik." Menanggapi ocehan Jongrisan, Reon pun berkata, "Jika kau sangat menginginkan tata karma, seharusnya sejak dari awal kau tidak akan bersikap arogan." Jongrisan berkata, "Berani sekali kau menganggapku sebagai orang yang arogan. Aku bisa membuatmu terbunuh hanya dengan 1 kata." Dengan santainya, Reon menjawab perkataannya, "Jika aku takut dengan kematian, maka aku tidak akan mungkin menjadi sang pemimpin dari pasukan Berserker Demonik." Kemarahan Jongrisan semakin memuncak. Ia berkata, "Kelancangan seperti ini, tampaknya kau sungguh ingin mati sekarang juga." Mendapatkan ancaman itu, bukannya merasa takut, akan tetapi Reon pun menantang Jongrisan untuk berduel. Reon mengatakan ia sama sekali tidak peduli meskipun harus menghadapi salah satu dari 7 kepala keluarga kultus demonik. Akan tetapi dari arah belakangnya Hajin pun berkata, "Hentikan omong kosong ini, aku mengirimmu untuk menyambut tamu kita. Namun kau ada di sini hampir memulai sebuah pertarungan yang tidak diperlukan." Kemudian Hajin bertanya apakah dia adalah kepala keluarga Gyeongyong yang bernama Jongrisan. Sambil menundukkan kepala Reon, Hajin berkata, "Tenangkan dirimu, kau telah kesulitan untuk menangani energi demonik dari obat ajaib dan juga sirkulasi Ki. Jadi lebih baik kau diam saja."
Lalu Hajin kembali berkata, bawahanku telah bersikap dengan tidak sopan dan aku meminta maaf untuk mewakilinya. Jadi jangan pernah ada dendam di antara kita semua. Mendengar permintaan maaf itu, Jongrisan bergumam, Jenderal penyidik, dia lebih dulu menyapaku. Aku takjub dia telah menunjukkan sikap sopan santun sejauh itu setelah memanggilku ke tempat ini. Lalu Jongrisan langsung membalas salam Hajin dengan begitu hormat. Kemudian Hajin berkata, mari kita hentikan basa-basi yang tidak diperlukan seperti ini. Lagi pula aku tahu bahwa kau sangatlah sibuk, jadi mari kita selesaikan masalah ini. Lalu Jongrisan meminta kepada bawahannya agar menyerahkan buku kas induk kepada Hajin yang telah mereka kumpulkan selama 3 tahun terakhir. Pada sisi yang lain, Reon bertanya kepada Ma Dongpil apakah tuan muda baik-baik saja, karena dia tidak terlihat seperti seseorang yang baru saja pingsan setelah menyebarkan semua efek dari obat ajaib itu ke dalam tubuhku ini. Menstabilkan tenaga dalam dari seseorang yang menguasai bentuk seni bela diri demonik yang sepenuhnya berbeda bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Ma Dongpil pun berkata, kau tidak perlu cemas karena tuan muda jauh lebih kuat daripada yang bisa kita bayangkan. Namun tiba-tiba saja Jongrisan tidak menyangka ketika semua buku kas induk yang mereka bawa telah terbakar hangus setelah Hajin yang dengan sengaja membakarnya. Dengan santainya Hajin berkata, buku kas induk ini terlihat asli dan aku telah menyelesaikan tugasku sebagai jenderal penyidik. Lalu aku akan memberikan laporan evaluasi yang adil kepadamu. Jadi mari kita berbicara ke intinya. Terlihat Jongrisan begitu terkejut ketika Hajin yang melanjutkan kata-katanya. Ada sebuah organisasi yang harus kami jatuhkan, namun kami telah kekurangan jumlah pasukan. Kami telah menargetkan untuk menutup sebuah klan, yaitu kelas King Demonik. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.